Perjuangan Pipik Dian Irawati untuk bangun dari istirahatnya dalam keadaan masih sakit memang sangatlah memprihatinkan. Apalagi semuanya itu dilakukan demi keempat buah hatinya, Adiba, Abizar, Abila, dan si bungsu. Tapi tidak hanya itu, kemarin Pipik harus pula menanggung kesedihan karena harus melepas keempat buah hatinya pergi bertamasya liburan sekolah tanpa didampingi dirinya. Hal itu dikarenakan Pipik masih dalam keadaan lemah, tapi juga yang paling mendasar adalah keadaan Pipik yang masih terikat masa idah. Maka sebelum anak-anaknya berangkat, inilah bawaan anak-anaknya yang telah disiapkan sendiri oleh Pipik. Lagi mau ke The Jungle. Siapa aja nih yang ikut nih? Ayla, Bilal, aku, kakak, tante, anak yatim, teman-teman. Umi nggak ikut? Hah? Umi nggak ikut? Enggak, soalnya lagi sakit nih. Satu-satu dulu, dari siapa dulu? Dari sini. Iya. Kak. Kita bawa handuk. Iya. Ini kolornya mau sedih. Kolornya mau sedih. Itu apa? Kacamata ya, Pink? Iya. Ayla suka pink ya? Bisa. Udah. Wah, banyak ya. Wah, aduh. Ini gede banget. Apa lagi? Kacamata renang. Nana berenang. Kolor. Baju. Boxer. Baju renang. Ya Allah. Dah. Baju. Dilihatin. Ada sesuatu. Baju. Kolor. Celana. Kaos. Celana. Banyak banget Ya banyak dia. Oh, it's mine. Oh iya. Dah. Ini dalam rangka apa? Pemirsa, aku udah siap-siap nih, jadi ikutin terus ya. Berat memang melepas sendiri anak-anaknya pergi tanpa dirinya. Untung saja anak-anaknya paham bahwa sang ibunda tercinta masih harus menyelesaikan masa idah sebelum bisa keluar lagi bersama mereka. Tapi benarkah Pipik pun tak bisa menahan kesedihannya karena kondisi itu? Kissy. We happy kissy. Oke, Kak, jilbabnya udah di koper semua ya? Jilbab kerja. Iya, kecil itu. Cium dulu. Oles aja Mik. Boles. Bilang, shake hand. Jagain adiknya, Mas. Biar jadi Kiss. Kiss dong. bilang. Tante mau power bank nggak? Bawa. Ya sedih pastilah ya gitu kan. Karena kan mereka juga kan membutuhkan gitu, butuh hiburan, perhatian gitu. Tapi alhamdulillah anak-anak juga ngerti. Kayak semalam waktu dia ini mau ke jungle gitu kan. Terus yang nomor 3, emang Uminya udah boleh keluar ya katanya gitu. Terus saya bilang belum, nanti Umi nggak ikut, cuma nanti sama teman-teman yatim gitu. Terus oh iya kan masa idahnya masih lama. kata yang nomor 3 bilang gitu, kan masa idahnya masih lama. Jadi anak saya nggak tahu masa idah apa, tapi asal mereka karena udah terbiasa dengar kata-kata masa idah, jadi mereka ya udah dengan nyebutin kan masa idahnya masih lama gitu. Kesedihan Pipik makin bertambah ketika mengingat bahwa ternyata liburan anak-anak kali ini sebetulnya telah direncanakan jauh sebelumnya bersama almarhum UJ. Kala itu UJ memang telah berencana membawa keluarganya berlibur ke sebuah tempat yang indah. Hanya saja rencana Tuhan memang selalu tak pernah diduga. Ya jadi kan memang sekalian libur, kasihan kan sebenarnya kan liburan kok harusnya emang di planning kemarin sama almarhum. Liburan ini kita mau keluar country lah sama almarhum gitu. Ternyata memang Allah berkehendak lain, jadi karena saya ngelihat ya kasihan aja gitu mereka liburan ini di rumah. Akhirnya juga hasil penjualan buku almarhum ini kan yang Untaian Hikmah itu kan memang beliau amanahnya untuk anak-anak yatim
Jadi ya ini dari penjualan buku ini kita ngajak anak yatim untuk ke Janggal juga sekalian santunan di sana. Lalu seperti apa serunya acara liburan keempat anak Pipik dan Uje bersama para anak yatim? Pemirsa Intens, saya ya itu apa aja, udah sampai di The Jungle Bogor. Selamat menyaksikan, ikuti terus dari jam 9, berarti 1,5 jam. Gak macet, tapi harusnya rame karena hari libur. Jadi lihat saja nanti, dadah. Tadi cuma baru main perosotan doang. Terus? Kurang sih pastinya ada. Umi nggak ikut, Abi nggak ikut. Abi lagi pergi ke sana. Lagi naik banget. Kita lagi pada naik pohon. Tadi habis naik apa sih sana untuk makan ya? Iya. Wahana apa itu namanya? Wahana apa itu? Wait. Bawaan Anda ditambah memperhatikan kaki tidak boleh melebihi atau melewati batas yang memiliki penyakit jantung. Uje sama keluarga sering ke Janggal sini, luar biasa sekali. Apalagi ini mungkin bukan pertama kali, Mbak. Memang Uje sering bawa anak yatim ke sini, beliau. Dan kita bersama-sama Uje itu kalau datang ke sini bermainnya bareng-bareng sama karyawan kita juga. Saya sangat apresiasi banget sama beliau karena beliau orangnya familiar sekali, sangat bersahaja sama semua karyawan, sama pengunjung yang ada di sini. Dan kami yakin mudah-mudahan hari ini dengan adanya anak yatim datang ke sini sama anak-anak UJ itu merupakan satu keberkahan buat beliau karena beliau pasti akan didoakan oleh anak yatim di sini, Mbak. Tanpa kehadiran Pipik yang tengah sakit dan masih dalam masa idah, keempat anak Uje harus berlibur sendiri dengan para anak yatim. Untung saja salah satu sahabat dekat Pipik, Cici Tegal, bersedia untuk menemani keempat buah hati Pipik dalam liburan kali ini. Sebetulnya kalau Uje-nya dan keluarganya udah sering jalan-jalan sama anak-anak yatim saat liburan, karena memang almarhum itu dari dulu ya sudah ngajarin keluarganya, terutama anak-anaknya untuk berbagi gitu ya. Jadi boleh aja sih liburan kita jalan-jalan, tapi jangan lupa sama yang kurang beruntung. Nah jadi sekarang ini kan liburan, kemudian anak-anak harus jalan-jalan. Nah tapi ingat, Umi Pipik itu ingat pesannya Uje, kalau jalan-jalan jangan sendiri, ngajak-ngajak anak yatim. Nah makanya pada hari ini jalan-jalanlah kita ngundang-undang sekitar hampir 60 anak yatim dari 2 yayasan. Mungkin nantinya akan bergilir gitu ya, dan ini udah biasa dilakukan. Nah sedangkan papahnya udah nggak ada, mamanya lagi bed rest dan lagi nggak boleh keluar. Jadi makanya Umi Pipik telepon aku semalam, urgent banget nih Mak, minta tolong dong nih anak-anak mau jalan-jalan, temenin gitu. Meninggalkan kesedihan Pipik Dian Irawati, kasus perseteruan yang kian panas dan runyam justru terjadi di antara musisi Yoyo Padi dan pedangdut Eri Susan. Perebutan lagu yang berujung aksi lempar-lemparan CD kini berbuntut pula pada sumpah. Tapi benarkah pihak Yoyo pingsan saat melakukan sumpah? Siapa sebenarnya pihak yang tengah berbohong dalam kasus ini? Jangan kemana-mana, kisahnya sesaat lagi hanya di Intens.
Dan kasus perebutan lagu antara Yoyo Padi dan pedangdut Eris Susan kian memasuki babak baru yang makin panas dan runyam. Kemarin, pihak Yoyo yang melakukan sumpah tiba-tiba saja jatuh pingsan. Lantas siapakah sesungguhnya yang tengah berbohong dalam kasus ini? Benarkah berbagai upaya telah dilakukan tapi tidak kunjung ditemukan penyelesaiannya?